Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih bersama aku. Nah, yang belum kenal aku, perkenalkan, namaku Gracia Pradipta dari program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Nah, pada video pembelajaran kali ini, aku bakal membahas materi tentang aset tetap dan sumber daya alam. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah, karakteristik umum dari aset yaitu kapasitas atau kemampuan untuk menyediakan layanan dan manfaat di masa depan. Dan aset menjadi komponen paling penting dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, aset memiliki dua jenis, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama, ada aset lancar. Aset lancar merupakan salah satu jenis aset yang paling liquid atau aset yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai dengan waktu yang singkat. Contohnya uang tunai, peralatan kantor, inventaris, piutang, dan investasi jangka pendek. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang mempunyai siklus periode manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Berbanding terbalik pada aset lancar, aset tidak lancar tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai secara cepat. Namun, aset tidak lancar dapat meningkatkan produktivitas dan nilai kapitalisasi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, contohnya yaitu tanah, rumah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, aset tidak lancar juga memiliki beberapa jenis yang terdiri dari aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Yang pertama, aset tetap memiliki 3 karakteristik, yakni memiliki ukuran dan bentuk yang pasti atau memiliki wujud fisik dan dapat dilihat, yang digunakan untuk operasional bisnis dan tidak ditujukan untuk dijual. Yang kedua, ada aset tidak berwujud. Sesuai dengan namanya, aset ini tidak memiliki bentuk fisik dan tidak bisa dilihat atau disentuh. Contohnya hak cipta, lisensi, goodwill, dan lain-lain. Yang terakhir, ada investasi jangka panjang yang merupakan sebuah strategi yang melibatkan aset dengan harapan nilainya akan meningkat seiring waktu. Contohnya seperti saham, obligasi, emas, dan investasi lainnya. Selanjutnya, ada aset yang dihabiskan atau sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan inventaris bahan baku yang dapat dikonsumsi atau habis melalui pemindahan dari lingkungan alaminya. Sumber daya alam atau aset biologis termasuk dalam aset non-kas atau aset non-keuangan seperti hutan, sungai, dan udara bersih. Sumber daya alam yang diambil dari tanah itu seperti minyak, gas, dan mineral. Nah, sebab selanjutnya ada penyusutan. Penyusutan merupakan proses pengalokasian untuk membebankan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya secara rasional dan sistematis. Terdapat 3 cara untuk memperhitungkan penyusutan aset tetap. Yang pertama, tingkat penyusutan. Yang kedua, deflasi. Yang ketiga, penurunan nilai. Bahasan yang pertama yaitu tingkat penyusutan. Tingkat penyusutan bergantung pada 2 faktor, yaitu umur manfaat dan metode alokasi. Umur manfaat merupakan sebuah perkiraan umur produktif yang diharapkan atau bisa disebut dengan masa pakai dari aset. Umur manfaat dapat dinyatakan dalam bentuk waktu atau unit aktivitas. Pada umur manfaat terdapat 2 faktor yang dapat membatasi, yaitu faktor kerusakan. Hampir semua aset akan mengalaminya. Dan yang kedua, ada faktor keusangan. Terjadi karena perkembangan teknologi yang membuat aset tidak efisien, tidak ekonomis sebelum masa manfaatnya habis. Nah, ketergantungan tingkat penyusutan yang kedua yaitu metode alokasi. Sesuai dengan namanya, alokasi merupakan proses untuk mendistribusikan harga perolehan aset berwujud ke dalam masa manfaat. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya. Pembahasan yang pertama pada metode alokasi yaitu garis lurus atau straight line merupakan alokasi biaya aset pada masa manfaat berdasarkan beban periodik yang sama. Jadi, perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahunnya pada umur manfaat aset. Metode alokasi yang kedua dipercepat atau accelerate.
yaitu mengalokasikan biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Biasanya metode ini untuk tujuan pajak dengan percepatan alokasi biaya dan penangguhan laba kena pajak. Dan metode alokasi yang terakhir yaitu khusus atau spesial. Penggunaan metode ini ditentukan pada industri tertentu. Metode ini berkaitan langsung dengan beban penyusutan pada aktivitas atau intensitas penggunaan aset, sesuai dengan jam penggunaan, bukan periode waktu. Nah, penyusutan selanjutnya yaitu depresi atau depletion merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan atau produksi. Perbedaannya dengan penyusutan lain, depresi mengalokasikan biaya berdasarkan unit yang diekstraksi dari sumber daya alam selama tahun berjalan. Metode penyusutan yang terakhir ada metode saldo menurun atau declining balance method. Metode ini menghasilkan penurunan beban penyusutan tahunan selama umur manfaat aset. Nah, kenapa metode ini disebut saldo menurun? Karena penyusutan periodik didasarkan pada penurunan nilai. Biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Dengan metode ini, perusahaan menghitung beban penyusutan tahunan dengan mengalihkan nilai buku pada awal tahun dengan tingkat penyusutan saldo menurun. Tingkat penyusutan tetap konstan setiap tahunnya, namun nilai buku yang tingkat penyusutannya ditetapkan menurun setiap tahunnya. Beralih ke sebab selanjutnya, yaitu menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Valuasi aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis atau historical cost. Namun, biaya historis tidak relevan dalam penilaian untuk menentukan kebutuhan aset di masa depan. Penurunan nilai aset tetap menjadi sebesar nilai pasar tidak diperbolehkan dalam akuntansi. Tetapi konservatisme mengizinkan adanya penghapusan nilai karena penurunan nilai yang permanen. Dalam realita usaha menimbulkan berbagai ketidakpastian, termasuk kesalahan estimasi akuntansi. Analis perlu melakukan penelitian mendalam atas kasus tersebut. Hal ini juga diatur dalam PSAK 48 tahun 2013 yang menetapkan bahwa rugi penurunan nilai diakui jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang dipulihkan. Nah, apabila ada pertanyaan, bagaimana jika rugi? Kerugian penurunan nilai dihitung sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai wajarnya, yaitu nilai pasar atau nilai sekarang dari taksiran arus kas bersih di masa depan. Nah, subbab selanjutnya yaitu menganalisis penyusutan dan depresi. Sebagian perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang pada aktivitas operasi mereka, dan penyusutan menjadi salah satu beban perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan, fokus analis yaitu melakukan revisi atas masa manfaat aset. Ini dapat digunakan untuk memberikan alokasi biaya yang lebih andal. Sulit untuk mengambil keputusan dari metode alokasi yang digunakan tanpa informasi kuantitatif atas kegunaan dan pengaruh terhadap aset. Meskipun sudah menggunakan metode garis lurus, analis memungkinkan untuk memperkirakan penyusutan di masa depan. Terdapat beberapa tantangan bagi analis, yakni dalam perbedaan metode alokasi yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak. Menganalisis penyusutan membutuhkan evaluasi kelayakan. Untuk itu, analis menggunakan pengukuran seperti rasio penyusutan terhadap aset total atau rasio penyusutan terhadap faktor yang terkait dengan ukuran lainnya. Terdapat beberapa pengukuran yang terkait dengan umur aset tetap yang berguna untuk membandingkan kebijakan penyusutan antar periode dan antar perusahaan. Yang pertama, ada rata-rata jangkauan waktu total, yaitu dengan membagi nilai kotor aset bangunan dan perlengkapan pada beban penyusutan periode berjalan. Yang kedua, umur rata-rata dengan membagi akumulasi penyusutan pada beban penyusutan periode berjalan. Dan yang ketiga, umur sisa rata-rata, yaitu dengan membagi nilai bersih aset bangunan dan perlengkapan pada beban penyusutan periode berjalan. Pengukuran tersebut memberikan estimasi yang layak untuk perusahaan yang menggunakan metode garis lurus, tetapi tidak terlalu bermanfaat bagi perusahaan yang menggunakan metode dipercepat. Pengukuran lain yang sering digunakan oleh analis yaitu rata-rata jangkauan waktu total dengan menambah umur rata-rata
dan umur sisa rata-rata. Pengukuran ini dapat membantu penilaian, kebijakan, dan keputusan penyusutan sepanjang waktu. Nah, pada subbab yang terakhir, kita akan membahas menganalisis penurunan nilai. Evaluasi kelayakan jumlah penurunan nilai merupakan tugas yang paling sulit bagi analis, yakni ada beberapa masalah yang timbul karena penurunan nilai. Dan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang analis. Nah, di sini terdapat 3 masalah yang timbul akibat dari penurunan nilai. Yang pertama, evaluasi kelayakan jumlah penurunan nilai. Yang kedua, evaluasi kelayakan waktu penurunan nilai. Dan yang terakhir, analisis efek penurunan nilai terhadap laba. Nah, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh seorang analis. Yang pertama, analis dapat mengidentifikasikan aset yang diklasifikasi akan turun. Yang kedua, analis dapat mengukur persentase aset yang diturunkan dan mengevaluasinya. Dan hal ini dapat terjadi karena akibat melemahnya industri secara keseluruhan. Maka dari itu, akan sangat bermanfaat apabila seorang analis membandingkan persentase penghapusan kita dengan yang dilakukan oleh pihak lain dalam industri yang sama. Dan seseorang juga perlu mencatat apakah sebuah perusahaan yang melakukan penghapusan aset sekaligus dalam kelompok besar dalam satu periode merupakan bagian dari strategi manajemen laba, yaitu Big Bang. Nah, untuk materi pembahasan kali ini sudah selesai teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang udah aku sampaikan. Dan sekian, apabila ada banyak salah kata, banyak ucapan kata yang salah atau penyampaian materi yang kurang lengkap, aku minta maaf teman-teman, semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat. Bye-bye teman-teman semuanya, sampai jumpa. Oh ya, satu lagi teman-teman, doain aku dapat nilai yang bagus ya. Bye-bye.